pusing 7 keliling. Apa itu? Apa Bupati ya bisa luangkan waktu sebentar saja? Saya mau ngobrol sebentar lah. Insya Allah bisa. Siapa sih yang nggak mau Bu Sylvi? Gini nih Bu ya, kan ada apa namanya siswa kita yang dari kampung atas tuh, yang di atas gunung itu Bu, yang di kilometer 3 di atas gunung belakang. Nah itu kan informasinya jalannya itu kan lagi diperbaiki. Apakah dibuat baru atau kan diperbaiki gitu kan. Jadinya kondisinya itu kan tidak bisa dilewati, apalagi ini kan musim hujan, jadi Iya, jalannya itu benar-benar. licin sekali gitu Bu. Jadi kan kalau anak-anak tetap memaksakan pergi sekolah itu kan sangat berbahaya. Jadi Berisiko. itulah alasan anak-anak saya itu di kelas, sehingga mereka nggak bisa berangkat ke sekolah. Akhirnya udah mereka di rumah pun mereka nggak belajar. Itulah Bu yang mau saya obrolin sore hari ini. Terus kondisi di sekolah sekarang gimana Bu sama di tempat siswa itu? Kondisi di tempat siswa sekarang ya nggak bisa Bu lewati sama sekali. Anak-anak di rumah nggak bisa pergi sekolah. Berarti kondisi di sekolah dalam satu kelas itu berapa banyak tuh rata-rata yang nggak hadir, yang berasal dari kampung atas itu? Ada banyak Bu ya, dari beberapa kelas itu ada banyak Bu siswa-siswa kita dari kampung atas itu. Ibu sendiri kelas berapa? Ini wali kelas 3. Mana? Wali kelas 3. Kelas 1 ada, kelas 2 ada, kelas 3 ada. Dan lebih banyak itu di kelas 3 Bu, anak-anaknya. Siswa yang tidak hadir yang dari kampung atas itu banyak kelas 3. Banyak kelas 3. Padahal iya rentan juga ya, karena kelas 3 memang ini kan mau mendekati ujian gitu ya. Benar. Nah, itu. Terus ada kendala lagi Tuh penyebab apa tuh ya penyebab jalannya seperti itu, dan berapa lama tuh kira-kira Bu Sylvi? kalau jalannya itu kan penyebabnya tadi itu pemerintah lagi membuat jalan baru, perbaiki ulang supaya masyarakatnya di sana itu bisa pergi ke kota Bu, menjual hasil tanaman mereka Bu. Jadi biar perjalanannya itu kan tidak terganggu. Lancar ya. Ya. Terus Bu Sylvi pengennya seperti apa tuh sekarang ke anak-anak itu? Kayak mana tuh maunya Bu Sylvi? Saya pengen anak-anak itu motivasi belajarnya ada gitu. Kemudian walaupun mereka tidak pergi ke sekolah, tapi mereka bisa belajar di rumah gitu. Apa udah dilakukan upaya belajar di rumah kayak metode WFH tuh, WFH, work from home, kalau ini belajar online gitu, udah dicoba belum? Udah dicoba Bu, tapi tidak berjalan ini Bu dengan bagus Bu. Jadi kendala-kendala juga Bu kalau pakai daring Bu. Apa tuh kendalanya Bu? Kendalanya itu ada di HP Bu. Misalnya kayak kan orang tua tidak semua orang mampu di sana Bu. Namanya kan mampu Bu ya, masalah HP, yang orang tuanya tidak punya HP Android, kemudian yang sinyalnya susah karena di atas gunung Bu, kemudian Berarti tergolong tidak cukup Bu. Tergolong wilayah terpencil gitu ya? Iya Bu. Jadi itulah Bu yang menyebabkan motivasi belajar siswa jadi menurun tadi Bu.
Terus Ibu pengennya seperti apa nih sekarang? Itulah Bu ya, karena saya ingin sekali murid-murid saya memiliki motivasi belajar yang tinggi Bu, meskipun terkendala jalan, kemudian terkendala HP, tapi mereka tetap belajar Bu, walaupun tidak datang ke sekolah Bu. Jadi menurut Bu Silvi nih, supaya mereka tetap bisa mendapatkan ilmu, supaya mereka tetap termotivasi, supaya mereka bisa tetap belajar, apa nih yang harus Bu Silvi sama pihak sekolah lakukan? Itulah kan Bu, saya pengennya kan anak-anak tadi kan supaya punya motivasi yang tinggi belajarnya, kemudian bisa mengerjakan tugas, kemudian bisa mengumpulkan tugas yang diberikan guru, karena kan bukan mata pelajaran saya aja Bu. Semua mata Iya. pelajaran kan Bu. Kemudian jangan sampai tingkat kehadiran mereka yang tidak datang itu jadi pemahaman materi pembelajaran mereka tertinggal Bu. Jadi yang ingin saya lakukan ya tadi Bu, saya pengen motivasi belajar mereka tuh ada gitu. Bagaimana tuh bisa kita wujudkan supaya mereka tetap motivasi? Apa upaya-upayanya misalnya yang sudah terfikirkan di pikiran Ibu gimana? Nah itulah Bu kan, upaya saya itu sebenarnya kan Bu, saya pengen Bu ada guru yang mendampingi Bu saat mereka belajar daring, ataupun kita yang ke sana Bu, jemput bola Bu, jadi kita yang ke tempat anak-anak tadi Bu. Gitu, Bu. Jadi nanti kita ke tempat mereka, istilahnya jemput bola, kita kumpul di satu titik. Jadi kita nih Bu berganti-gantian Bu, misalnya guru bahasa Indonesia dulu dengan guru matematika yang pergi ke sana, besoknya hari besoknya gantian guru apa. Jadi mereka tidak ketinggalan mata pelajaran Bu. Oke, bagus sekali tuh gagasannya Bu Silvi. Berarti pihak sekolah, terutama wali kelas sama didampingi guru lain tuh mendatangi ke kampung mereka gitu ya. Iya Bu. Mereka. Nah itu teknisnya seperti apa tuh Bu nanti? Bagaimana Ibu ke sana? Terus nanti gimana konfirmasinya ke siswa, kan rumahnya kan satu-satu nih. Gimana nih cara ngumpulin mereka? Itulah Bu, nanti kan guru pendamping itu menemani mereka belajar, kemudian Bu, ya, kita kumpul di satu tempat, apakah di balai desa atau sekolah-sekolah SD yang dekat mereka atau di balai pengajian. Nah, nanti kita kerjasama Bu sama Pak Gesinya Bu. Nanti Pak Gesinya yang menyampaikan dengan mereka, bagaimana Pak Gesi itu menyampaikannya dengan cara apa, dengan teknik apa, itu nanti Pak Gesinya Bu. Jadi rencana saya kita telepon Pak Gesinya, kemudian kita sampaikan maksud dan tujuan kita gitu. Jadi kita juga sampai sana nanti anak-anaknya udah siap menerima Bu. Tapi itulah Bu, kita kendalanya juga Bu, harus berkoordinasi juga Bu, masalah guru pendamping Bu. Iya. Berarti ini gagasannya udah ada nih. Iya. Nah, langkah-langkah yang mau dilakukan sekarang apa nih? Apa dulu nih rencananya? Yang mau saya lakukan kan kita namanya sama-sama guru Bu ya. Kita nggak mungkin bisa nunjuk-nunjuk. Ibu taruh sini ya, ibu penduduk nggak mungkin. Perhatikan, nah yang pertama kan saya jelas Bu untuk guru pendamping Bu, yang bisa mendampingi saya ke sana juga Bu. Kemudian ya sebelum kita menyampaikan kepada guru, otomatis kan kita menyampaikan terlebih dahulu Bu kepada Bapak Kepala Bu. Koordinasi gitu ya? Iya Bu. Bu Silvi yakin nggak kalau gagasan ini akan berjalan dengan lancar? Yakin Bu, insya Allah saya yakin Bu, sekitar 90% lah Bu. Nah, nanti kita kan Bu tetap koordinasi Bu dengan Gesi setempat Bu.
berarti untuk gurunya nggak ada kendala ya. Gimana tuh cara mengatur waktunya, Bu? Nah itu tadi Bu, nanti kalau Bapak Kepala sudah mengizinkan dengan Bu, nah rencana saya itu kan kita bicara dengan gurunya Bu. Misalnya gurunya jamnya, misalnya guru kelas 1 nih gitu. Nanti kan guru kelas 1 yang jamnya cepat pulang pada hari apa, misalnya ada guru A gitu, cepat pulang di hari Selasa gitu. Nah nanti beliau nanya di hari Selasa, misalnya dengan guru apa, guru lain gitu yang hari Selasa itu cepat pulang, jadi bisa dampingin. Kalaupun misalnya gurunya itu benar-benar full gitu Bu, ya, mungkin kita di siang hari Bu setelah pulang sekolah. Gitu ya. Artinya anak-anak ketika akan didatangi, berarti guru yang datang pun itu memang guru yang ada mengajar di kelas mereka gitu ya. Ya. Terus apalagi nih Bu yang Ibu harapkan dari kegiatan Ibu mendatangi siswa ke rumah? Yang saya harapkan kan Bu, dengan kita datang ke sekolah itu mereka pertama motivasi belajar mereka itu kembali lagi gitu kan. Kemudian mereka tidak tertinggal pembelajaran Bu, karena ini mendekati ujian Bu ya, supaya mereka itu usia kelas 3 itu biar ujiannya nanti paham. Kemudian yang paling penting nilai mereka Bu tidak tertinggal dengan dengan teman-temannya yang lain. Benar sekali. Ya, ini ya siswanya kasus-kasus seperti itu memang sebenarnya Bu Silvi nggak bisa memikirkan sendiri sih ya. Kalau hal seperti itu otomatis itu memang harus pihak sekolah yang memikirkan, kemudian koordinasi antara dengan kepala sekolah dan kepala desa juga. Ya Bu, itulah Bu. Ya. Karena nggak bisa sendiri Bu ya, karena kan kita sama-sama guru. Jadi Iya. kita harus nyampaikan juga Bu kan kepada Pak Kepala Bu untuk izinnya Bu, dan mencari Betul sekali Bu Silvi. Berarti dari permasalahan Bu Silvi tadi, ini Bu Silvi udah cerita, udah ada solusi juga ya, Ya. juga udah ada gagasan baru dari Bu Silvi. Gimana nih sekarang? Apa yang Ibu rasakan sekarang? Alhamdulillah lega Bu, lega sekali. Apa namanya ya, tadi awalnya saya bingung Bu, kemudian setelah cerita dengan Ibu, saya udah dapatkan solusinya. Bagaimana yang tadi murid-murid yang terkena dampak perbaikan jalan, yang masih memiliki semangat belajar meskipun belajarnya harus datangi gurunya, harus membuat penugasan guru pendamping. Insyaallah dengan koordinasi dengan Bapak Kepala nanti minta solusi dari Bapak Kepala nanti. Izin gitu ya? Izin, Baik Bu Silvi, saya juga senang sekali Bu Silvi akhirnya punya gagasan yang luar biasa ya. Yang tadinya bingung ya memikirkan nasib siswa-siswi kita. Saya salut sekali sama Bu Silvi. Ya nggak mau tinggal diam. Akhirnya kita sebagai guru, apalagi wali kelas, punya tanggung jawab. Bu Silvi sudah melakukan satu gebrakan walaupun itu baru bencana. Semoga bisa berjalan lancar seperti apa yang
Terima Iya, Bu kasih banyak Silvi. ya, sudah mendengarkan Iya, cerita. senang sekali saya mendengarkan Bu Silvi bercerita. Jadi pengalaman juga buat saya sendiri ya. Jadi menambah pengetahuan juga tentang kasus-kasus siswa yang seperti ini, Bu. Iya, iya. Terima kasih banyak Bu Fatia ya sudah Iya, mendengarkan. Bu. Mohon maaf untuk Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Fatia. Waalaikumsalam Bu Silvi.